Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat. Dan yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat bisa mau berpegang teguh dengan ajaran Islam. Walaupun kita dalam beramal tidak bagus-bagus amat, solat kita juga biasa-biasa saja, amalan-amalan sunnah kita juga biasa-biasa saja, tapi setidaknya kita masih mau komitmen berpegang teguh dengan kewajiban yang Allah berikan. Solat 5 waktu, puasa Ramadan, akidah yang benar, pemahaman yang benar. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang agung ini. Karena banyak orang sudah tidak peduli lagi dengan agamanya. Apalagi di zaman sekarang. Kata Nabi SAW, layaktinanna ala nasi zamanun. Benar-benar pasti akan datang kepada manusia suatu masa la yubalin nasu min aina akhzal mal. Zaman di mana orang sudah tidak peduli lagi dari mana dia dapat harta. Am halal am haram, mau haram mau halal mau haram, dia sikat semuanya. Akan datang suatu zaman orang sudah tidak peduli lagi. Yang penting dia dapatkan harta, yang penting dia bisa meraih dunia, yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Dan telah tiba zaman tersebut. Di zaman kita orang tidak peduli lagi mau ini riba, mau ini zalim, mau ini bukan hak saya sebenarnya. Ketika dia punya ambisi untuk mendapatkan itu, dia tidak peduli apapun caranya dia tempuh, yang penting dia bisa dapatkan. Ini semua kenapa? Karena dunia sudah mendominasi hati kita. Dunia sudah menguasai hati kita. Cinta kita kepada dunia yang memang dicintai oleh hawa nafsu manusia itu sudah memenuhi hati kita, sehingga menggiring kita untuk menghalalkan segala cara. Kita lupa bahwa kita semua akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lupa bahwa dunia ini cuma ajang ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha
linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas dunia ini sebagai perhiasan untuk dunia. Memang dunia ini Allah hiasi. Kenapa Allah jadikan dunia ini terhiasi dengan berbagai macam pesona dan keindahan? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Bukan supaya mereka bersenang-senang sepuasnya, tidak. Ternyata dunia ini Allah hiasi agar Allah menguji di antara kita siapa yang paling baik amalannya. Dan ternyata banyak yang gugur. Banyak orang yang demi dunia dia rela melakukan segalanya. Bahkan tidak jarang ada orang dia tukar agamanya demi dunia. Ada orang murtad demi dunia, ada. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Zaman di mana fitnah itu semakin parah. Yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang di sore hari dia masih beriman, di pagi hari dia sudah murtad. Dan sebaliknya yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dia masih beriman, sore hari dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Dia jual agamanya demi dunia. Saking dunia itu mempesonakan hati kita, membuat kita tertipu dengan kenikmatannya. Obatnya itu semua apa? Salah satu yang paling efektif, mengingat akhirat. Seseorang tenggelam dalam dunia, hatinya candu terhadap dunia, ketika apa? Dia sudah lupa bahwa dia akan mati. Seseorang yang hari-hari berinteraksi dengan dunia dan kesenangannya, dia membuat hal itu membuat dia lupa, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Seakan-akan dia tidak akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ketika seseorang lupa bahwasanya dia akan menghadapi hari syarruhu mustatiro, yang keburukannya, malapetakannya itu merajalela di mana-mana. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Hari itu orang berkata, kemana kita mau lari? Kemana kita mau berlindung? Manusia demi dunia dia rela mengorbankan agamanya. Di hari kiamat ketika dia sudah lihat neraka, seandainya dunia ini bisa dia gunakan untuk menebus dirinya, dia serahkan semua yang dia punya. Bahkan kalau dia bisa tebus dirinya dari neraka dengan ibu bapaknya, dia tebus dirinya biar ibu bapaknya masuk neraka. Saking mengerikannya. Maka bersyukur kita ketika Allah masih membawa kita, mendatangkan kita ke majelis ilmu. Di situ kita diingatkan lagi, hati kita terketuk kembali, tersentuh lagi bahwasanya kita akan menghadapi hari kiamat. Dengan itu apa? Kita punya kekuatan untuk mengekang hawa nafsu kita. Kita punya kekuatan untuk meredam keinginan kita yang tadinya kita mau kerjakan saja ini, lakukan saja ini yang haram-haram. Tapi ketika kita teringat lagi akan hari kiamat, kita teringat lagi bahwa Allah menyaksikan semua perbuatan kita, ada energi, ada kekuatan di dalam hati kita untuk meredam hawa nafsu kita. Kita paksa diri kita menuju ketaatan kepada Allah. Kita tahan diri kita dari hal-hal yang Allah murkai. Dan obatnya ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran sering Allah ingatkan tentang kengerian hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Di pertemuan kemarin kita bahas tentang surah Abasa, sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya dia tinggalkan semua, tidak ada yang dia pedulikan. Dan kembali di surah yang akan kita bahas pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kengerian hari kiamat, supaya kita sadar diri, supaya kita berpikir ketika ingin bertindak, apakah apa yang akan saya lakukan ini tidak membuat saya menyesal di hari kiamat, atau justru membuat saya celaka nanti di hari kiamat.
Apakah yang akan saya lakukan ini akan saya lihat buahnya di hari kiamat atau tidak? Membuat kita takut untuk melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk di surah At-Takwir. At-Takwir itu artinya apa? Penggulungan. Apa yang digulung oleh Allah Subhanahu wa taala? Langit beserta isinya. Bagaimana kalau langit yang digulung? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari telah Allah gulung. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang sudah runtuh, berjatuhan dari langit. Jadi langit itu ibarat, langit itu benda-benda langit yang Allah ciptakan untuk menjaga kekokohan langit. Ketika bintang sudah runtuh, maka terjadilah pada langit apa yang Allah janjikan, ini kehancurannya. Seperti itu pula para sahabat Nabi SAW. Selama masih ada para sahabat, kekokohan persatuan akidah umat Islam masih terjaga. Ketika sudah tidak ada para sahabat, terjadilah fitnah, kehancuran. Jadi para sahabat Nabi itu seperti bintang. Selama masih ada bintang di langit, langit akan tetap kokoh. Makanya dari kiamat, ketika langit hancur, apa yang terjadi? Wa idzan nujumun kadarat. Bintang itu berjatuhan semua. Meteor saja, kalau misalnya dikabarkan oleh NASA atau lembaga antariksa, tidak lama lagi akan ada meteor sebesar sekian meter persegi akan menghantam bumi, bisa menimbulkan tsunami dan sebagainya. Panik kita luar biasa, takutan kita. Ada orang mau buat bunker, buat tempat perlindungan diri. Ini baru meteor yang jatuh. Bagaimana kalau bintang semua di langit berguguran, runtuh? Kehancurannya bagaimana? Tidak bisa dibayangkan. Kengeriannya bagaimana? Betapa dahsyatnya. Dan hari itu pasti terjadi. Dan kita sudah mendapati tanda-tandanya. Sebagaimana kita sebutkan di pertemuan lalu, di antara ciri hari kiamat, banyak orang mati mendadak. Itu hari di antara ciri hari kiamat, banyak orang yang mati mendadak. Betapa banyak orang kita dengar dia tidur siang, tahu-tahu tidak bangun lagi. Betapa banyak orang lagi main futsal, tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal, padahal tidak pernah sakit. Itu ciri kiamat semua. Di antara ciri kiamat banyak terjadi pembunuhan. Tidak usah kita bicara skala negara, skala internasional, di Bodoki saja. Sering kan terjadi kasus. Itu ciri-ciri kiamat. Cirinya kita sudah lihat, dan nanti bintang-bintang yang berjatuhan juga itu akan dilihat. Sebagaimana tanda-tandanya kita lihat saat ini, maka kengerian-kengerian yang Allah kabarkan di hari kiamat pun pasti akan dilihat oleh manusia. Jadi kita harus bersiap. Makanya Allah ingatkan kita dengan ayat-ayatnya, bersiap, hari itu akan tiba. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung, suyirat itu artinya dijalankan. Maksudnya apa? Dia berterbangan sampai hancur gunung. Bagaimana kan bayangkan gunung tiba-tiba terangkat, kemudian bertubrukan satu sama lain, kemudian hancur. Itu akan terjadi di hari kiamat. Apa ngerinya? Gunung meletus saja, gunung tidak hancur, meletus. Kalau kita saksikan di berita, ngeri kita. Kalau bisa kita berlari sejauh mungkin, tidak ada yang mau mendekat. Bagaimana lagi kalau semua gunung yang ada di muka bumi ini terangkat, kemudian bertubrukan satu sama lain sampai hancur berkeping-keping. Tidak bisa dibayangkan. Memang dunia ini hancur sehancur-hancurnya ketika terjadi hari kiamat. Wa idzal isyaru uttilat, dan ketika unta-unta yang sedang menyusui sudah dicampakkan, tidak dipedulikan lagi, diterlantarkan. Apa maksudnya nanti kita bahas. Wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika hewan-hewan buas, hewan-hewan liar Allah kumpulkan. Jadi di hari kiamat semua hewan Allah bangkitkan. Jangankan manusia,
Jangankan manusia, hewan pun Allah bangkitkan. Maka tidak ada manusia yang bisa luput. Makanya ada orang yang pendosa di dalam, sangat banyak dosanya dalam hidupnya di umat-umat terdahulu. Nabi SAW kisahkan, dia saking merasa berdosanya dirinya, sebelum dia meninggal dia pesan kepada anaknya, kalau saya mati bakar tubuhku. Abunya separuh buang di darat, separuh buang di laut. Hamburkan di darat, hamburkan di laut. Kenapa? Yang dia bilang, kalau seandainya Allah mampu, Allah akan bangkitkan dia, kemudian Allah siksa dia dengan siksaan yang tidak ada satupun disiksa seperti itu. Jadi dia ingin lari dari Allah. Dia pikir Allah tidak mampu bangkitkan dia kalau dia lakukan cara seperti itu. Akhirnya Allah perintahkan lautan untuk kumpulkan kembali abunya. Allah perintahkan juga daratan untuk kumpulkan kembali abunya. Kemudian Allah berfirman, kemudian bangkitlah dia. Terkumpul semua debunya kembali. Kemudian Allah bangkitkan dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima fa'alta hadza?" Kenapa kamu lakukan seperti itu? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Dia bilang, "Min khasyatika ya Rabbi wa anta alam." Ya Allah, saya berbuat seperti ini saking takutnya aku kepadamu, dan engkau pasti lebih tahu. Akhirnya apa? Diampuni, dia masuk surga. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia bodoh, dia pikir kalau dia mati dengan cara seperti itu Allah tidak bisa bangkitkan dia. Tapi bukan karena apa? Karena dia takut justru. Akhirnya Allah ampuni dia karena kebodohannya, dan karena dia takut kepada Allah dimasukkan ke dalam surga. Intinya apa? Tidak ada yang bisa lari dari kebangkitan. Orang mau mati dikremasi kah, dimakan ikan hiu kah, dimakan buaya, badannya meledak dan sebagainya, Allah akan bangkitkan. Tidak ada yang bisa lari. Kalau hewan saja, hewan-hewan liar Allah bangkitkan yang tidak tahu matinya di mana. Tapi tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu di mana dia mati, Allah bangkitkan semuanya. Apalagi manusia. Apalagi orang yang sengaja bikin sertifikat di tanahnya orang. Itu tidak. Ini ngeri ini, subhanallah. Wa idzal biharu sujjirat, dan ketika laut dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah At-Tur Allah berfirman, wal bahril masjur, dan demi laut yang dipanaskan. Artinya ini ada isyarat sebuah mukjizat ilmiah. Jadi laut yang dipanaskan, sesuatu dipanaskan berarti ada api di bawahnya, betul tidak? Di bawah laut ada gunung-gunung berapi, tidak? Ada. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyelam ke bawah, kemudian karena di bawah laut ada api. Tidak mungkin. Tidak lain kecuali ini tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhannya alam semesta. Ala ya'lamu man khalaq, tidakkah yang menciptakan tahu tentang ciptaannya? Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa dipasangkan. Apa maksudnya? Nanti kita bahas insyaallah. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak bayi-bayi perempuan ditanya, min ayyi dzambin qutilat, lantaran dosa apa sampai mereka dibunuh? Wa idzas suhufu nusyirat, dan ketika lembaran-lembaran catatan amal disebarkan, dibuka, dibentangkan, kemudian disebarkan kepada pelakunya masing-masing. Wa idzas samaa'u kushitat, dan ketika langit Allah lenyapkan. Jadi dimulai dari tadi, bintang-bintang berguguran, benda-benda langit Allah gulung, Allah lipat, matahari, bulan, sampai apa? Sampai langit itu hilang. Langit itu hilang. Di surga itu atapnya Arsyur Rahman. Nanti di akhirat hanya ada apa? Surga, neraka. Kalau kita di dunia atapnya langit, surga atapnya apa? Arsy-nya Allah.
Karena surga itu tinggi. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Adapun neraka apa? Asfala safilin, serendah-rendahnya kerendahan. Itulah neraka. Kalau surga itu darajat, bertingkat ke atas. Ya, surga yang tertinggi Firdaus, atapnya Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah. Makanya penduduk surga akan melihat Allah seperti melihat bulan. Bukan Allah seperti bulan, kita melihat Allah seperti kita melihat bulan. Bagaimana orang lihat bulan? Ke atas. Berarti seperti itu kita akan melihat Allah. Melihatnya kemana? Bukan ke bawah, bukan kemana-mana, ke atas. Karena Allah ada di atas. Datang orang belajar ilmu dari filsafat Yunani, dia bilang Tuhan tidak boleh di atas. Kalau Tuhan di atas berarti Tuhan butuh sama yang di bawah. Berarti kalau ars jatuh, Allah jatuh dong. Dia pakai logikanya, padahal untuk benda-benda, untuk makhluk-makhluk yang ada di dunia saja logika seperti itu tidak jalan. Langit ada di atas bumi. Apakah langit butuh kepada bumi atau bumi yang butuh kepada langit? Baru di makhluk logikanya seperti ini diaplikasikan kepada makhluk saja tidak kena semua. Bagaimana bisa kita mau pakai untuk menghukumi Allah Subhanahu wa taala? Tapi itulah manusia, kadang so pintar. Adapun neraka darokat, bertingkat ke bawah. Makin ke bawah makin perih siksanya, makin menyakitkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka punya banyak nama, Hawiyah, Jahannam. Di antara namanya apa? Saqar. Di antara nama neraka Jahim. Dan ketika neraka Jahim dikobarkan oleh Allah, dinyalakan. Kita melihat tungku di pabrik antum, orang yang hari-hari ketemu hal-hal mengerikan dalam pabrik, antum bayangkan saja tungku yang besar itu, tanur furnace, ketika dinyalakan betapa mengerikan. Apalagi kalau orangnya sudah meleleh di dalam, sudah jadi lahar, ngerinya bagaimana. Itu baru api yang dinyalakan manusia. Bagaimana lagi di hari kiamat yang la yu'azzibu azabahu ahad, tidak ada yang bisa menyiksa sengeri siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kalau Allah yang bikin furnisnya, kemudian Allah nyalakan. Nah, kita saja manusia yang buat furnis, dinyalakan, suhunya sampai ribuan derajat, mengerikannya luar biasa. Bagaimana lagi ketika Allah Subhanahu wa taala yang nyalakan api neraka. Ini harus kita ingat. Kalau kita ingat seperti ini, tidak berani kita zalimi orang lain, tidak berani kita ambil hak orang lain. Makanya prinsipnya orang beriman itu lebih baik dia yang dizalimi daripada dia yang zalimi orang. Kalau seandainya harus memilih, tapi siapa yang mau dizalimi? Seandainya dia harus memilih, tidak ada pilihan antara menzalimi dengan dizalimi, lebih baik dia yang dizalimi. Kenapa? Kalau dia dizalimi, setidaknya dia cuma rugi di dunia, akhirat dia aman. Bahkan bisa jadi dia dapat pahala dari yang menzalimi dia. Nah, kalau dia yang berbuat zalim, di dunia dia ketawa-ketawa, di akhirat dia berujung di neraka. Nauzubillah. Dia disuruh nyemplung ke furnis saja pasti tidak mau. Masuk ke dalam tungku ini, saya kasih kamu tanah 5 hektar. Tidak ada yang mau. Tapi orang demi sekapling tanah dia rela membuat dirinya terancam di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak saya sering singgung tanah karena banyak kasus orang beli tanah, ternyata ada yang sudah tanah ini punyanya orang, disertifikatkan lagi. Itu terjadi kan? Atau ada orang jual tanah, dia sudah jual ke orang satu, dia jual lagi ke orang lain. Akhirnya orang bertengkar. Itu kenapa? Ambisi, hawa nafsu. Karena yang dilihat dunia, akhirat dilupakan. Makanya orang berani. Tapi kalau kita sering mendengar ayat-ayat seperti ini, berpikir 2 kali, bahkan ribuan kali kita berpikir sebelum mengambil hak orang lain. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga Allah dekatkan. Ketika surga
Allah dekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat. Saat itulah manusia mengetahui apa yang sudah dia hadirkan. Dia sudah akhirnya saat itu, maksudnya apa? Saat itu manusia sudah sadar apa yang telah dia lakukan selama ini di dunia. Ketika hari kiamat, intinya ketika hari kiamat sudah terjadi, saat itu orang sudah sadar, dia yang menyesal, yang bahagia atas amalannya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia berkata, aduh seandainya saya berinvestasi untuk hidupku yang ini, yang sejati, hidup akhirat. Tapi waktu di dunia dia sibuk dengan dunianya, dia terlena dengan dunianya. Dia tidak sempat berinvestasi untuk kehidupannya yang hakiki. Itu akhirat. Akhirnya dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh seandainya dulu di dunia saya investasi memang untuk hidup akhiratku ini. Makanya Allah menceritakan kejadian-kejadian di akhirat ini supaya kita apa? Mumpung kita masih hidup di dunia, bersiap-siap kita, berbekal kita untuk menghadapi hari yang mengerikan tersebut. Kita baca tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Idza syamsu kuwirat, ketika langit Allah gulung, ketika matahari Allah gulung, dan rangkaian-rangkaian kengerian yang lain yang Allah sebutkan di ayat-ayat yang barusan kita baca. Idza hasalat hadhil umur al-hailatu tamayyazal khalq. Ketika sudah terjadi hal-hal yang mengerikan ini, manusia saat itu baru sadar. Wa alima kullu ahadin ma qaddamahu li akhiratihi. Dan saat itu manusia mengetahui dampak dari apa yang sudah dia perbuat untuk kehidupan akhiratnya. Yang beramal buruk dia sudah tahu apa yang akan dia dapatkan, apa akibat dari perbuatannya. Yang beramal baik juga dia lihat apa yang menanti dia, kenikmatan dan sebagainya. Wa ma ahdarahu fiha min khairin wa syarr, dan apa yang dia sudah lakukan, yang dia hadirkan nanti di hari kiamat. Sebenarnya apa yang kita amalkan hari ini, itulah yang akan kita hadirkan di hari kiamat. Sebenarnya kita yang menghadirkan catatan baik, catatan buruk kita yang hadirkan sendiri, karena kita yang amalkan. Malaikat cuma mencatat. Allah hanya memperlihatkan kepada kita supaya tidak ada alasan mengelak. Semuanya tercantum di situ. Kita yang menghadirkannya sebenarnya. Tinggal kita pilih yang kita mau hadirkan nanti di hari kiamat itu catatan baik atau catatan buruk. Wa dzalika idza kana yaumul qiyamah, dan itu adalah ketika sudah terjadi hari kiamat. Idza kana yaumul qiyamah tukawwaru syams, dan ketika hari kiamat terjadi matahari Allah gulung, Allah lipat beserta benda-benda langit yang lainnya. Wassamawatu matawiyatun biyamini, dan langit-langit Allah lipat dengan tangan kanannya, langit beserta isi-isinya. Ai tujma'u wa tulaffu, yakni matahari ini Allah kumpulkan, Allah lipat dengan benda-benda langit yang lainnya. Wa yukhsaful qamaru, dan bulan pun Allah tenggelamkan. Di kemana Allah lipat dan tenggelamkan benda-benda langit ini? Ke dalam neraka. Wa yalqiyani finnar, akhirnya bulan dan matahari itu ada bersama-sama di dalam neraka. Allah tidak sedang mengazab makhluk-makhluk yang tidak berdosa, tidak. Matahari dan bulan tidak merasakan azab. Tapi kenapa Allah masukkan ke dalam neraka? Untuk membuat penderitaan ahli neraka semakin sempurna, supaya penghuni neraka itu benar-benar menderita lahir dan batin. Kenapa? Karena di antara yang disembah manusia dulu di dunia selain Allah Subhanahu wa taala adalah matahari dan bulan. Kini Allah masukkan para penyembah matahari ke dalam neraka. Tidak sampai di situ, mataharinya Allah masukkan ke dalam neraka supaya mereka lihat, ini yang kalian sembah dulu di dunia masuk juga dalam neraka.
termasuk para iblis, syaitan, jin-jin yang disembah selain Allah, penyembahnya masuk neraka. Kemudian Allah perlihatkan yang kalian sembah juga masuk neraka. Semakin pedih penderitaan mereka karena saat mereka tahu yang mereka sembah ternyata sama sekali tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Bahkan yang mereka sembah pun di dalam neraka juga tidak bisa menolong dirinya. Saat itu apa? Sudah fisik raga mereka tersiksa dengan azab, hati mereka semakin hancur. Kenapa? Mereka berada di puncak keputusasaan. Ternyata yang dahulu mereka sekutukan selain Allah tidak bisa menolong mereka sama sekali. Dan Allah sudah murka kepada mereka. Dan mereka kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Apa yang lagi yang lebih menderita dibanding keputusasaan yang tidak ada lagi harapan di situ. Putus asa dari bisa istirahat. Orang di penjara 50 seumur hidup misalnya. Sebenarnya dia tidak sepenuhnya putus asa. Kenapa? Sebetulnya saya dapat remisi, potongan masa tahanan. Masih ada harapan di hatinya. Tapi orang kalau sudah tidak ada harapan sama sekali, hatinya menderita, badan raganya menderita. Dan penderitaan yang paling sempurna itu di neraka Allah SWT. Saking sempurnanya penderitaan neraka, Allah jadikan penghuni neraka itu berada di puncak keputusasaan. Apa yang dia mengharap dari sesembahnya selain Allah? Sesembahnya pun Allah masukkan ke dalam neraka, termasuk matahari dan bulan. Supaya yang sembah matahari dan bulan di dunia lihat ternyata yang mereka sembah pun ada di dalam neraka. Siapa yang mereka mengharap? Dan makanya di dunia ini selagi kita masih bisa berlindung memohon kepada Allah, kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang berjatuhan, runtuh. Tasaqatat min aflakiha, jatuh dari orbitnya masing-masing. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung Allah hancurkan, sarat kasiban mahila, seperti tumpukan pasir yang dituang berhamburan, saking hancurnya. Kemudian apa? Sarat kal'ainil manfush, kemudian setelah itu dia seperti debu, seperti bulu yang ditiup, terbang, hancur sehancur-hancurnya. Kemudian terakhir jadi apa? Haba'an mansur, seperti debu yang berterbangan. Ini gunung, bukan bukit, gunung. Hancur sehancur-hancurnya sampai ujungnya dia jadi apa? Seperti debu. Bagaimana hancurnya dunia saat itu? Betapa orang tidak ngeri. Saking ngerinya, orang sudah tidak peduli lagi dengan keindahan dunia. Dunia yang demikian indahnya, yang gara-gara itu dulu dia rela mengerjakan yang haram. Ketika dia sudah lihat hari kiamat, dia tidak pedulikan lagi dunianya itu. Allah datangkan sebagai contoh apa? Wa idzal isyaru uttilat, dan ketika unta-unta yang sedang menyusui, yang dikerumuni sama anak-anaknya sudah tidak dipedulikan lagi. Artinya apa? Orang Arab waktu itu, di antara harta yang paling mewah yang mereka punyai, yang paling mereka cintai, yang paling mereka rasa mereka sudah berada di puncak kejayaan ketika sudah memilikinya adalah unta yang subur, banyak anaknya. Mereka sudah sultan di atas sultan. Mereka merasa sudah di puncak dunia. Dan mereka rela mengorbankan apa saja, melakukan apa saja demi meraih itu, mau halal, mau haram, dan demi mempertahankannya. Tapi kalau mereka sudah lihat hari kiamat, hal ini dia tidak pedulikan lagi. Betapa ngeri. Menyalahkan ruginya kita kalau gara-gara dunia kita mengerjakan yang haram. Gara-gara dunia ada orang tidak sholat. Gara-gara dunia orang menipu. Lah dunia yang demi itu dia rela bermaksiat, nanti kalau dia sudah lihat hari kiamat, belum neraka, hari kiamat saja yang dia lihat, dia sudah tidak pedulikan. Alangkah ruginya kita kalau sampai gara-gara dunia kita harus beresiko mengalami itu semua. Dan ini berlaku, ini Allah datangkan sebagai contoh saja.
Artinya ada orang yang demi misalnya jabatan dia menghalalkan segala cara. Demi helmnya bisa jadi warna putih misalnya, dia rela melakukan segala cara, menjilat dan sebagainya, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain misalnya, atau demi bisa mendapatkan kesuksesan dalam berbisnis. Ada orang demi bisa kaya dia lakukan kesyirikan, pesugihan, minta kepada jin. Alangkah ruginya dia, jinnya masuk neraka, dia juga tidak bertobat, kekal di neraka. Kemudian yang dunia yang gara-gara itu dia kekal di neraka pun tidak dipedulikan lagi ketika dia sudah lihat hari kiamat. Ruginya dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah simbolkan dengan apa? Wa idza asyar uttilat. Dan ketika unta-unta yang subur, yang punya banyak anak sudah tidak dipedulikan orang. Artinya dunia seindah apapun, kalau sudah datang hari kiamat tidak ada harganya. Harusnya kita ingat baik-baik. Makanya kita jalani dunia ini sewajarnya, sesuai yang Allah tuntunkan kepada kita. Bagaimana kita melalui hari-hari kita di dunia. Apa yang halal itu kita maksimalkan, apa yang haram itu kita jauhi, apa yang Allah wajibkan kita jaga, apa yang Allah haramkan kita tinggalkan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika hewan-hewan liar Allah kumpulkan. Ai jumi'at di yaumil qiyamah, di hari kiamat dikumpulkan semua supaya Allah qisas. Ada hewan buas menerkam mangsanya, di hari kiamat dibalas dia. Sampai kambing yang tidak punya tanduk, di dunia dia diseruduk oleh kambing yang punya tanduk, hari kiamat dibalas. Yang menanduk ditanduk sama yang ditanduk. Saking Allah tegakkan keadilan di waktu itu. Maka kalau kambing saja Allah tidak biarkan berlalu begitu saja kezalimannya, apalagi manusia. Makanya kita harus takut, jangan sampai kita menzalimi orang. Ada orang sekarang gara-gara hal sepele baku potong, gara-gara cukur rambut dia parangi orang. Subhanallah, segampang itu darah ditumpahkan. Kenapa terjadi? Kenapa? Karena tidak ingat hari kiamat. Karena lalai tentang hari kiamat, apa yang dipikirkan dunia. Kita mengingat akhirat itu sangat penting. Ada orang demi harta dia ambil hak orang lain, rela berdusta, sehingga dia zolimi orang banyak. Nah, ini semua contoh-contoh. Jangan kita pikir kita bisa lolos. Kalau kambing saja Allah tidak biarkan, apalagi manusia. Dan alangkah ruginya kita ketika gara-gara dunia kita celaka. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang muflis, bangkrut. Itu orang yang bahkan dia suatu ketika Ustaz Amin Nurbais hafizahullah ta'ala ketika menyampaikan daurah di kota Kendari, kalau saya tidak salah ingat, saya waktu itu moderatornya, kalau saya tidak salah ingat. Beliau mengatakan orang yang bangkrut di hari kiamat itu seorang salafi, seorang ahlus sunnah dia. Kenapa? Dia datang bawa pahala solat. Berarti solatnya sesuai sunnah tidak? Amalan diterima ketika apa? Ikhlas dan sesuai sunnah. Dia datang bawa pahala solat. Berarti solatnya sesuai sunnah. Pahala puasa. Berarti puasanya sesuai sunnah. Pahala zakat, pahala haji. Berarti amal-amal solehnya ini di atas sunnah Rasulullah SAW. Berarti dia orang yang belajar sunnah. Tapi apa? Zolama hadza, syatama hadza. Dia pernah mencela orang, pernah pukul orang, pernah mengambil harta orang. Betapa banyak kita lihat dua orang ikhwan sama-sama pengajian, jalani bisnis bersama, ujung-ujungnya bertengkar. Gara-gara apa? Ada yang tidak aman. Bisa ada orang yang diberikan kepercayaan mengelola dana,
untuk membangun sarana dakwah dan sebagainya, dia korupsi. Ada? Coba lihat. Yang dia zalimi bukan satu orang, dana umat. Padahal kalau dilihat berjenggot, rajin ke pengajian. Ada orang dilihat, Masya Allah, wanita, hijabnya syar'i, cadarnya Masya Allah tidak pernah lepas, kemana-mana cuma bola mata yang kelihatan, kemana-mana pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, tapi kalau nongkrong gibahi orang. Ada banyak. Apa itu? Jangan kita pikir kita sudah jadi orang yang mengaku salafi seakan-akan kita bebas menzalimi orang. Subhanallah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Alangkah besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengerjakan sesuatu, kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak lakukan. Kita kalau ketemu nggak boleh gibah, nggak boleh begini, harus berakhlak. Kita yang gibah orang, kita yang zalimi orang. Kita harus berpikir, kemana ilmu kita? Ada orang sudah ngaji bertahun-tahun, gara-gara hal sepele dia berani bertengkar seperti orang yang tidak punya pendidikan, bertengkar seperti preman pasar. Padahal katanya sudah ngaji, masih temperamen. Kemana ilmumu tentang hari kiamat? Di saat kemana ilmumu tentang suatu hari yang kambing saja disidang oleh Allah? Kenapa masih ada orang ngaji bertahun-tahun, jiwanya masih temperamen? Harusnya itu bisa dia lawan kalau dia ingat tentang hari kiamat. Karena emosi itu akan rentan membuat kita bertindak zalim kepada orang lain. Lihat, ilmu belajar hari akhirat itu dampaknya kemana-mana. Emosional kita jaga, akhlak kita jaga, tutur kata kita jaga. Wa aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-famu wal farj. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka mulut dan kemaluan. Mulut, hati-hati mulut. Hina orang, kata-kata orang, dan sebagai menggibah. Tapi setelah disidang hewan-hewan itu, karena hewan-hewan tidak ada surga dan neraka, mereka diqisos, kemudian apa? Allah jadikan mereka tanah. Akhirnya orang kafir melihat hal tersebut, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, aduh seandainya saya jadi tanah juga. Kenapa? Kalau jadi tanah selesai. Orang kafir tidak, dia harus menghadapi neraka. A'udzubillahi min dzalik. Wa idzal biharu sujjirat, dan ketika lautan Allah panaskan. Ay uqidat fasarat ala 'izamiha naron tatawaqqat. Jadi neraka, lautan yang kita lihat ini begitu luas. Bumi ini lebih luas lautnya daripada daratannya. Laut itu nanti berubah menjadi lautan api. Laut itu berubah menjadi api yang menyala-nyala, yang berkobar. Bagaimana tidak bisa kita bayangkan, tapi akan terjadi. Bagaimana tidak mengerikan hari tersebut? Maka kita pikir panjang. Hari ini kita berbuat, bertingkah laku, kita bertindak, kita melakukan suatu perbuatan, kita pikir ini semua akan ada dampaknya di hari kiamat. Kita jaga diri kita, jaga emosi kita, yang kita gampang bertengkar sama orang, yang kita gampang mengambil hak orang lain dan sebagainya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa Allah pasangkan. Ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ketika jiwa-jiwa Allah pasangkan. Tafsiran pertama, Allah akan mengumpulkan manusia. Manusia itu akan dipasangkan, yakni dikumpulkan dengan yang semisalnya. Dikumpulkan dengan yang semisalnya, yang rajin taklim dikumpulkan sama yang rajin taklim, yang rajin sholat malam dikumpulkan sama yang rajin sholat malam,
yang rajin maksiat, yang rajin bermaksiat di tempat biliar, ya dikumpulkan di situ sama-sama. Yang rajin ke tempat-tempat yang haram, Allah kumpulkan dengan sesamanya. Itu tafsiran pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan orang-orang kafir itu akan digiring ke dalam neraka jahanam berbondong-bondong. Ya, ini manusia dikumpulkan dengan yang sejenis. Akhirnya apa? Sudah sejenis berbondong-bondong digiring ke neraka. Tidak akan ada orang soleh terselip di situ 1-2 orang, tidak akan ada. Masing-masing orang dikumpulkan dengan yang sejenisnya dari sisi amalan. Wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Begitu juga orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya digiring ke dalam menuju surga dengan berbondong-bondong. Artinya ngumpulnya kepada sesama penghuni surga juga. Itu maksudnya wizan nufus zuwijat. Jiwa-jiwa itu dipasangkan sesuai dengan amalannya. Yang rajin sholat kumpulnya nanti di hari kiamat sama yang rajin sholat. Ini celakanya orang yang salah berteman di dunia. Di akhirat ketemu lagi, karena almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung agama soulmate-nya. Khalil itu bukan teman duduk ya. Ini ada yang sering salah mengartikan. Agama seseorang tergantung teman duduknya. Akhirnya kita foto sama orang gara-gara duduk bersampingan, dibilang orang tergantung agama teman duduknya. Mana ceritanya? Kita ikut pelatihan, ikut diklat, habis itu foto bareng, ada orang awam, ada orang yang berjenggot, diposting. Lihat, agama seseorang tergantung teman duduknya. Dari mana? Khalilihi. Khalil itu dari kata khalal itu relung, celah, ruang. Ini khalil saya seperti ini. Khalal, ruas, celah-celah antara jari. Ini salah satu makna al-khalal. Jadi maksudnya apa Khalil? Khalil itu sahabat yang saking dekatnya mengisi relung-relung hati. Itu Khalil. Sahabat yang sangat dekat. Kalau kita ada masalah yang kita ingat dia. Kalau kita lagi senang yang kita ingat dia. Kemana-mana kayak kurang senang kalau tidak sama dia. Itu Khalil. Sahabat yang sangat dekat. Makanya bahasa populernya zaman-zaman 10, 12, 15 tahun yang lalu itu soulmate, belahan jiwa. Dan ini tidak mesti kepada pasangan kekasih, tidak. Teman dekat itu sudah, itu namanya Khalil. Nah, ini orang dia berkhalil seperti ini, teman nongkrongnya yang merasa sejiwa, dia akan beragama seperti agama Khalil. Makanya kalau kita lihat misalnya anak-anak band yang musisi hebat, nah mungkin ada habis 30 juz terselip di situ 1 orang, nah mungkin. Kalau sesekali duduk ngobrol bareng, ya Pak masih wajar. Tapi mau jadi teman jalan ke sana kemari bersama, tidak mungkin. Kalau bukan yang satu terpengaruh, yang satunya terpengaruh. Dan di hari kiamat akan ketemu lagi, dikumpulkan dia. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai di hari kiamat. Hati-hati yang cinta pemain bola ini. Karena rata-rata pemain bola orang kafir kan? Cintailah orang-orang soleh. Kalau begitu kita cintai pemain bola yang muslim, ya jangan juga. Kalau muslimnya amalannya juga tidak karu-karuan. Gitu. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu? Sudah? Azan? Oke. Kita berhenti berarti di waizan nufus zuwijat. Jadi tafsiran lainnya kita cukupkan. Waizan nufus zuwijat, penafsiran lain dari ulama, ketika ruh dipasangkan kembali ke badannya. Ketika ruh dipasangkan kembali ke badannya. Jadi badannya, ruhnya Abu Ibrahim tidak akan masuk ke badannya sakit. Gitu. Itu kerjanya di hari kiamat. Jadi kita cukupkan kajian kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sabtu Ahad. Mungkin Sabtu Ahad kita libur, sebentar malam saya ke Kendari. Insya Allah Senin
baru saya balik ke sini. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.